Ya, kembali lagi bersama saya Gisni Wulandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan indeks Miller dengan menggunakan aplikasi software PowerDex. Nah, langkah pertama kalian harus mendownload dulu aplikasi PowerDex ini, ya. Nah, kita harus ketahui apa sih itu indeks Miller. Nah, indeks Miller itu merupakan kelompok tiga angka yang menunjukkan orientasi bidang atau rangkaian bidang paralel atom dalam kristal. Nah, jika setiap atom dalam kristal diwakili oleh suatu titik dan titik ini dihubungkan oleh garis-garis kisi yang dihasilkan dapat dibagi menjadi sejumlah blok identik atau sel satuan. Nah, tepi-tepi berpotongan dari salah satu unit mendefinisikan suatu set sumbu kristalografi dan indeks Miller ditentukan oleh perpotongan pada bidang sumbu kristal. Nah, indeks Miller ini dinyatakan dalam bilangan bulat, bukan pecahan, seperti 110, 101, 100, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita menuju aplikasi PowerDex-nya. Kita lihat tampilan awal. Nah, ini tampilan awal aplikasi PowerDex-nya. Selanjutnya kita lanjut ke aplikasi Excel. Nah, kita buka aplikasi Excel. Nah, ini tampilannya. Kalian juga harus menyimpan data yang kemarin sudah kita lakukan, mengubahnya dengan .data. Kita buka filenya dan kita cari file yang awal. File awal, file senyawa awal. Nah, saya kan mengambil file dengan senyawa beryllium. Kita klik, kemudian kita masukin ke Excel. Kita buka Excelnya dulu. Kita cari. Nah, kita open. Langsung saja ya, kita open. Nah, setelah tampilan ini kita pilih Delimited, kemudian pilih next, kemudian pilih tab sama koma, kemudian pilih next, kemudian pilih next lagi general, sudah itu finish. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya tampil data seperti ini, kita hapus data yang tidak diperlukan dan kita sisakan dua spesifik kolom. Kita hapus, kita delete saja, kita delete, dan selanjutnya kita hapus lagi. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, ada data yang harus dihapus juga ya. Jangan lupa hapus karena ini tidak diperlukan. Selanjutnya kita scroll ke atas lagi, scroll. Nah, kita namai pada kolom pertama. Kita namai senyawa yang kita punya. Seperti beryllium. Aku namanya itu ya. Beryllium. Nah, selanjutnya kolom kedua kita sama dengan chown. Kita pilih chown, terus klik chownnya, dan pada kolom bawahnya kita lakukan blok seperti ini sampai akhir. Scroll sampai bawah sampai akhir. Nah, PowerDeck ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk dianalisis, kuantifikasi, dan karakterisasi komponen kristalin dari sampel padat. Nah, salah satunya dapat menentukan indeks Miller yang merupakan harga kebalikan dari parameter numerik yang dinyatakan dengan simbol HKL. Nah, PowerDex ini dibuat berdasarkan studi pada metode PowerDex X-ray diffraction yang digunakan untuk memproses data PowerDex X-ray dalam suatu penelitian. Nah, software ini juga dapat membaca banyak format data yang berbeda yang digunakan oleh diffractometer dari Machine, Rigaku, Siemens,
Philips, dan Peking University. Dan software ini pula dapat menghasilkan file input untuk Trello 90 secara otomatis setelah pencarian puncak. Nah, kita sedikit lagi ya, ini sampai akhir. Nah, udah di akhir, lanjut kita enter aja. Selanjutnya kita lakukan save. Kita save. Langsung saja kita save as, kita namai di folder yang kalian ingat. Ingat ya, kita rubahnya ke dalam bentuk Gisni. Aku namanya Gisni powerdex.dat. .dat ya, .dat ya. Jangan lupa bawahnya tes ms dos. Nah, itu udah ya. Nah, selanjutnya kita pilih save. Nah, setelah itu kita yes aja ya, langsung yes. Nah, selanjutnya kita close dulu. Kita close. Selanjutnya, setelah itu kita ke aplikasi Powerdex. Nah, selanjutnya, setelah itu kita masuk ke file. Kita cari file yang tadi sudah kita ubah menjadi .dat. Kita pilih XY atau XRD. Kita pilih yang tadi Gisni Powerdex XRD. Kita all file dulu biar bisa melihat data yang udah kita namai. Nah, selanjutnya kita langsung pilih open. Nah, ini tampilan grafiknya. Kita perbesar dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, ini tampilannya. Nah, selanjutnya ini grafik yang dalam senyawa beryl ini masih kasar ya. Nah, kita harus melakukan penghalusan dengan cara smoothing. Kita pilih klik background ya, yang warna hijau ya. Nah, di situ ada pick up dan point, dan juga wrapping dan time. Nah, kita bisa atur sesuai keinginan kalian, sesuai data yang kalian punya. Di sini kita atur, aku 80 pilihnya dan 50 wrapping time-nya. Jangan lupa pilih show, kemudian oke. Nah, kita bisa lihat ya, ini untuk pensmootingan berbeda dengan data yang tadi di awal, grafik yang di awal. Kemudian kita pilih adaptive yang ini ya, yang gambar kolom keempat. Nah, kemudian kita pilih ada select point juga dan ada nose level juga. Di sini pilih select point-nya aku 25. Kalian bisa lihat aja ya kita. Nah, selanjutnya noise levelnya 80. So, jangan lupa ya. Dan juga oke. Nah, ini datanya lebih halus dari data yang dari awal. Nah, selanjutnya kita lakukan pick dengan cara pencet klik, kemudian pilih simple pick. Nah, kemudian ada select point dan intensity. Select point-nya kita sesuai dengan grafik kita atau data grafik kalian. Di sini aku pilih 95. Kemudian ada intensity-nya. Pilih 10. Klik saja 10. Kita bisa klik 10. So, lalu, nah, kalian bisa lihat di sini bahwa setelah kita mengklik show, terdapat perubahan. Ini merupakan titik-titik puncak. Kita bisa lihat, kita bisa hitung. Ini titik puncak yang sudah teridentifikasi. Nah, selanjutnya kita klik saja
Oke. Kita klik oke. Nah, setelah itu kita bakal diarahkan ke dalam file. Nah, kita save file tersebut. Kita jangan lupa ganti dulu dengan nama FWHM dan D. Dot. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, kalian bisa simpan di data yang mudah dicari saja. Nah, ini tampil data yang sudah kita dapatkan dari titik puncak yang tadi ya. Selanjutnya kita close saja. Nah, selanjutnya kita lakukan indexing. Dengan cara klik indexing, lalu ke DHKL. Nah, di sini ada SEO2. Kita bisa ganti sampel yang kita punya. Aku namanya sampel Beryllonite. Nah, selanjutnya kita bisa melihat data ini di data XRD yang kita dapatkan tadi di awal. Kita bisa cek lagi data XRD di awalnya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi Porex. Nah, data XRD awalnya kita bisa simpan di pinggirnya. Kita kecilin dulu. Nah, kita bisa lihat simetri kelasnya apa benar heksagonal. Selanjutnya ada sel parameternya. Nah, untuk sel parameternya kita bisa masukkan, kopikan saja. Nah, ini parameter. Nah, kita kopikan saja. Kita ganti. Nah, untuk sel parameter A-nya sudah diganti. Untuk A dan B sama, jadi tidak perlu diganti ya yang B-nya. Selanjutnya kita ganti yang sel parameter C-nya. Kita lihat lagi. Nah, sel parameter C-nya yang ini. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah, sudah didapat sel parameter A, B, dan C. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk alfa, beta, dan gamanya. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Nah, kita bisa lihat alfanya 90, betanya 90, dan gamanya 90. Kita bisa ubah. Di sini alfanya 90 udah, betanya juga 90, dan gamanya kita ubah jadi 90. Nah, setelah itu kita pilih startnya. Nah, kita bisa lihat startnya di situ ada 5,
sampai 90. Kita eh, nah, ini udah benar 5 dan 90. Nah, udah ya, udah benar. Kemudian kita klik calculate. Nah, kalau belum muncul, kita bisa melakukan 0,9 klik calculate. Nah, ini sudah muncul data-datanya. Kita bisa lihat, scroll ke bawah. Ini data-data DHKL. Nah, selanjutnya kita klik pitch match. Nah, kita klik refine cell. Nah, ini data-datanya. Ini di sini ada DHKL-nya. Kita klik ke bawah, Berylonite. Kita scroll ke bawah, ini data-datanya. Nah, setelah itu untuk data ini kita bisa dapatkan untuk menganalisis lanjutan dari bagaimana puncak-puncak itu, indeks Miller puncaknya. Nah, kita bisa lihat di bagian grafiknya ada puncak-puncaknya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 titik puncak. Nah, jadi di sini untuk DHKL 112 itu sebesar 20,143 dan 103 di sini 21,741. Kita bisa lihat seterusnya ya. 201 22,817 dan seterusnya. Kita bisa lihat ya. Kita bisa buktikan di akhir. 411 berada di bagian theta 46,563. Nah, ini ya, dan seterusnya. Nah, itu dia cara dan langkah untuk menentukan indeks Miller menggunakan software PowerDeck. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di save ya.